Aku si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Mesa Putri, NIM 066. Saya Olivia Felisa, NIM 049. Saya Dini Auha Lutfiani dengan NIM 054. Di sini kami akan membahas tentang analisis kasus royalti, yaitu lagu Nuansa Bening. Pertama-tama akan disampaikan oleh teman saya. Kami mengambil kasus ini karena kasus ini sedang naik daun di sosial media, juga karena menarik perhatian kelompok kami yang disebabkan dengan tuntutan yang mencapai 24,5 miliar. Lagu Nuansa Bening ini rilis pada tahun 1978 pada album Di Batas Angan-Angan dan dipopulerkan oleh Kinan Nasution. Lagu ini pernah menjadi salah satu lagu terbaik Indonesia versi Rolling Stone di peringkat 27. Lagu ini juga menggambarkan perasaan seseorang yang awalnya menganggap biasa kehadiran orang lain dalam hidupnya, namun seiring waktu mulai menyadari ada sesuatu yang menarik dan berharga dari orang tersebut. Lalu kasus ini berawal pada tahun 2008, ayah Vidi Aldiano meminta izin kepada Kinan Nasution untuk merekam lagu ini melalui rekaman miliknya yang bernama Suara Hati. Setelah itu, selama bertahun-tahun, tidak pernah ada komunikasi apapun dari pihak Vidi Aldiano secara pribadi, manajemen maupun labelnya pada pihak pencipta lagu Nuansa Bening, yaitu Kinan Nasution dan Rudy Pekerti. Pada bulan Juni 2024, lagu Nuansa Bening dipakai untuk kampanye iklan sebuah perusahaan yang di dalamnya menggunakan lagu Nuansa Bening. Kemudian, Kinan Nasution mencoba untuk menghubungi manajemen pihak Vidi Aldiano melalui agensinya. Pihak manajemen Vidi Aldiano mendatangi kediaman Kinan Nasution untuk memberikan tanda terima kasih sebanyak 50 juta. Tetapi ditolak oleh pihak Kinan. Lalu pihak Kinan meminta laporan yang lengkap atas penggunaan lagu Nuansa Bening selama 16 tahun. Pada bulan Agustus 2025, Kinan menemukan lagunya di beberapa platform digital seperti Spotify, YouTube Music, dan Apple Music. Tetapi Kinan menemukan hal-hal yang janggal. Menurut metadata song credits, pihak label dari uploader tersebut adalah FA Record, bukan Suara Hati. Tetapi pihak pencipta lagu tidak pernah melakukan kerjasama dalam bentuk apapun dengan pihak FA Record. Pada bagian pencipta lagu, FA Record mencantumkan namanya sebagai songwriter yang memungkinkan pihak FA Records menarik royalti sebagai pihak lagu atas karya yang jelas-jelas bukan penciptanya. Kronologi tersebut dijelaskan oleh anak dari Kinan Nasution, yaitu Daryl Nasution, pada akun Instagram pribadinya. Dalam analisis pembahasan kali ini terdapat ulasan dalam perspektif hukum bisnis, yaitu ada hak cipta. Hak cipta adalah hak kekayaan intelektual secara hukum dapat dialihkan kepada pihak lain apabila dialihkan kepada pihak lain. Caranya harus tertulis dan perjanjian lisensi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pemegang hak cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hak untuk mengumumkan ciptaan, hak untuk memperbanyak ciptaan, serta hak memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak cipta. Undang-undang hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka, termasuk dalam pertunjukan publik. Dalam kasus ini terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta termuat pada pasal 9, 1. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan A. Penerbitan ciptaan, B. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, C. Penerjemahan ciptaan, D. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, E. Pendistribusian ciptaan atau salinannya, F. Pertunjukan ciptaan, G. Pengumuman ciptaan, H. Komunikasi ciptaan,
I. Penyewaan ciptaan. 2. Setiap orang melaksanakan hak ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. 3. Setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial ciptaan, yaitu royalti, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta telah memberikan dasar perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait lagu atau musik dalam peningkatan kreativitas nasional, khususnya di bidang lagu atau musik. Ciptaan berupa lagu atau musik mempunyai hak ekonomi atas penggunaan secara komersial dalam bentuk royalti, yakni imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta dan pemilik hak terkait. Ada pelanggaran karena di situ Vidi Aldiano tidak mencantumkan nama Kina Nasution sebagai pencipta lagu Nuansa Bening saat membawakan lagu tersebut, terutama di berbagai pertunjukan atau konser dan platform Spotify. Maka bisa dianggap Vidi telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan membawakan lagu tanpa izin penciptanya dan tanpa atribusi yang layak, dan bahkan melakukan aransemen tanpa persetujuan sang pemilik yang dapat merusak esensi ciptaan asli. Vidi Aldiano telah merendahkan hak moral pencipta. Perbuatan pelanggaran hak cipta itu bisa diuraikan sebagai mengutip atau merekam ciptaan orang lain lalu dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. 2. Ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Pengelolaan royalti juga dilakukan oleh LMKN sebagai suatu lembaga yang berwenang berdasarkan undang-undang yang merepresentasikan keterwakilan dari kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial. Pengelolaan royalti secara komprehensif perlu ditunjang dengan sarana teknologi informasi, yakni pusat data lagu atau musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal dan SILM yang dikelola oleh LMKN. Pusat data lagu atau musik sebagai himpunan data lagu atau musik menjadi dasar baik bagi LMKN dalam pengelolaan royalti. Juga bagi orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk mendapatkan informasi dari lagu atau musik yang digunakan secara komersial. Sedangkan SILM merupakan sistem informasi yang digunakan dalam pendistribusian royalti lagu atau musik. Lalu ada ganti rugi dengan membawakan lagu tanpa izin penciptanya dan tanpa atribusi yang layak, dan bahkan melakukan aransemen tanpa persetujuan sang pemilik yang dapat merusak esensi ciptaan asli. Vidi Aldiano telah merendahkan hak moral penciptanya. Dampaknya adalah adanya kerugian imaterial seperti kebingungan publik mengenai pencipta aslinya dan hilangnya penghargaan atas karya asli, serta dapat merugikan reputasi si pencipta. Kerugian ini harus dipertimbangkan dalam penetapan jumlah ganti rugi imaterial. Dalam kasus ini, penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian material dan imaterial yang dialami akibat pelanggaran hak cipta. Kinan dan Rudy menuntut ganti rugi sebesar 24,5 miliar atas 31 penampilan atau konser langsung di mana lagu Nuansa Bening ini dibawakan tanpa izin resmi dari penciptanya. Mereka juga meminta pengadilan untuk menyita tanah dan bangunan rumah Vidi Aldiano yang berlokasi di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, penyelesaian bisa dilakukan dengan dua jalur, yaitu non-litigasi dan jalur litigasi. Non-litigasi yang pertama melalui negosiasi dan kesepakatan. Awalnya pihak dari Vidi Aldiano sudah berkunjung ke kediaman Kina Nasution dengan membawakan uang sebesar 50 juta sebagai tanda terima kasih. Namun pihak dari Kina Nasution menganggap itu kurang etis dan
menentukan untuk tidak menerima uang pemberian tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa solusi dengan jalur negosiasi tidak dapat ditempuh. Selanjutnya ada dengan mediasi. Kasus ini memiliki peluang untuk dilakukan mediasi. Pihak dari Kenan Nasution pun bersedia untuk melakukan mediasi asal ada itikat baik dari Vidi Aldiano, dan kuasa hukum Vidi Aldiano menyatakan bahwa mereka akan mengupayakan untuk menjalani mediasi. Pihak Kenan Nasution menekankan bahwa mediasi harus dilakukan dengan menentukan etika yang baik dari pihak Vidi Aldiano. Namun, Vidi tidak bisa menghadiri sidang karena sedang menjalani pengobatan dan pemulihan di Malaysia, sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui jalur mediasi tetap tidak menemukan titik terang dan kasus tetap berlanjut. Yang kedua ada penyelesaian melalui jalur litigasi. Jalur pengadilan ditempuh karena upaya mediasi antara pihak penggugat Kenan Nasution dan pihak tergugat Vidi Aldiano tidak mencapai kesepakatan mengenai kompensasi yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 4,5 miliar. Sidang pertama pada tanggal 28 Mei 2025 tidak menghasilkan apapun dan menjadi tertunda karena Vidi Aldiano dan kuasa hukumnya tidak hadir. Ketidakhadirannya menjadi pertanyaan tentang keseriusan pihak tergugat dalam menghadapi proses hukum ini. Sidang lanjutan pada tanggal 11 Juni 2025, Vidi Aldiano menggandeng 15 pengacara sekaligus. Namun nyatanya sidang kembali ditunda hingga 17 Juni 2025 karena masalah administratif kuasa hukum Vidi Aldiano. Tanggal 25 Juni 2025, kuasa hukum Vidi Aldiano, Sordame Purba, diwawancarai melalui media Insert Live tentang kelanjutan sidangnya, dan kuasa hukum menyebut sidang ditunda dan akan dilanjutkan lagi. Sumber-sumber yang menjadi acuan kami dalam menganalisis kasus royalti lagu Nuansa Bening ini berasal dari tempo.com, ada dgip.go.id, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, dan juga dgip.go.id tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Lalu ada buku hukum bisnis karya Abdul Qadir dan juga Instagram Daril Nasution. Demikian pembahasan analisis kasus royalti Nuansa Bening dari kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.